Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talabidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan sunnah hayat, yaitu penyempurna dalam gerakan maupun ucapan dalam sholat. Yang seterusnya yaitu wa takbiratu, dan juga membaca takbir-takbir ingdal khafdi, ketika turun, lirruku'i, untuk ruko. Ketika mau ruko kita takbir dulu, Allahu Akbar. Ngangkat tangannya kemarin sudah ya. Waraf'u, dan juga bangun. Lir'airaf usulbi, artinya mengangkat tulang belikat, minaruku'i, dari ruku, masa tegak lagi gitu. Wa qauluhu sami Allahu liman hamidah, dan ucapan seorang lafaz sami Allahu liman hamidah. Khina yarfa'u, ketika mengangkat ra'sahu, kepada kepalanya, minar ruku'i, dari ruko. Ketika bangun dari ruko disunahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Walau qala, dan anda kan mengucapkan siapa seseorang man hamidallahu sami Allah, dibalik ya kan. Kalau tadi kan sami Allahu liman hamidah, terus dia dibalik man hamidallahu sami Allahu, ya boleh baik gitu ya. Boleh baik, tidak apa-apa. Ya, cuman kalau kira-kira nggak paham nahu sorobnya, nggak usah dibalik-balik ya, nanti malah terbalik. Kalau sami Allah liman hamidah, artinya sami'ah, mendengar siapa Allah liman, kepada orang-orang, hamidah, yang memuji siapa orang tersebut, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arti bebasnya, Allah itu mendengar siapapun itu yang memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang muji betulan, yang syukur betulan, itu ya Allah tahu. Yang memuji ecek-ecek, modus bahasa sekarang ya kan, yang bersyukur ecek-ecek juga Allah tahu. Qalal mu'allif rahimahullah, atau dibalik tadi, mungkin yang dari pondok-pondok itu kan balik macam ripita, man hamidallahu sami Allah. Nah Pak Sekdes baru dengar pertama kali, apa pula lagi itu alirannya, padahal ya boleh. Nah dengan kita ngaji seperti ini jadi tahu, andai kan ada orang mengucapkan seperti itu diperbolehkan. Tapi jangan dijarak Pak Sekdes ya, nanti tahu besok terus di musola sana kalau sholat begitu, man hamidallahu sami Allah. Nah, kaget pula nanti kawan sebelahnya. Yang umum baik, walaupun kita tahu bahwa itu boleh. Zaman sekarang tuh kalau tidak sama dengan kawannya tuh dikatakan apa, katanya apa? Aliran baru, apa sesat katanya. Man, adapun barang siapa itu hamidah, memuji siapa man Allah, kepada Allah, sami'a, maka maha mendengar siapa Allah lahu, kepada orang yang memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa, maka juga cukup atau boleh. Dan diperhatikan lagi, yang kita bahas ini adalah sunnah hayat ya. Sunnah hayat berarti tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat kita. Sengaja ataupun tidak sengaja kita tinggalkan, itu tidak berpengaruh dengan sah dan tidaknya sholat kita. Namun usahakan ya dikerjakan ya, untuk penyempurna sholat. Wa makna sami Allahu liman hamidahu, dan adapun maknanya lafadz sami Allahu liman hamidah, itu sami'a, mendengar, maha mendengar siapa Allah Ta'ala, liman, bagi orang-orang hamidah, yang memuji siapa manhu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbal,
semoga menerima siapa Allah Ta'ala minhu dari orang tersebut, hamdahu kepada pujiannya orang tersebut. Makna bebasnya begini, Allah maha mendengar siapapun itu yang memuji atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah maha menerima siapapun itu yang memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jaza, dan akan membalas siapa Allahu kepada orang tersebut alaihi atas pujiannya. Jadi pasti nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaulul musolli, dan ucapannya orang yang sholat, Rabbana lakal hamdu, lafaz Rabbana lakal hamdu, idang tasob, ketika sudah lurus siapa orang tersebut, qaiman dalam keadaan berdiri. Itu paling pendek ya, Rabbana lakal hamdu, baru nanti sujud. Yang panjang boleh Pak, itu lebih baik, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu kalau sekarang bacaannya begitu. Tapi kalau di teks kitab hadis Bukharinya mil'a ya, mil'as samawati gitu, wa mil'al ardi gitu. Tapi nanti agak sulit menerkibnya, mengi'robnya itu agak sulit. Yang enak memang jadi sifat atau naat langsung, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati yang gitu, atau naat atau ya naat ya, atau sifat yang memenuhi langit gitu artinya. Rabbana wahai Tuhan kami, laka itu hanya bagimu, alhamdu adapun segala pujian, itu artinya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, yang memenuhi langit, wal ardi dan bumi, wa mil'u ma, dan yang memenuhi segala sesuatu, syi'ta yang menghendaki siapa engkau, min syai'in dari segala sesuatu, ba'du yang setelah langit dan bumi. Jadi terjemah bebasnya begini, ya Allah segala pujian itu hanya untukmu, baik yang ada di langit maupun di bumi, dan pujian dimanapun itu hanya untukmu. Nah, itu begitu kurang lebih bahasa terjemah bebasnya ya. Buat tasbihu, dan juga membaca tasbih, firruku'i di dalam ruku. Sunnah aslinya membaca tasbih. Namanya tasbih itu bebas, berarti lafadz subhanallah. Yang maurud atau yang sampai ke kita yaitu subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, wa adnal kamali, dan paling rendah-rendahnya sempurna, fi hadza tasbih, di dalam inilah tasbih, itu subhana rabbiyal adzimi, lafaz subhana rabbiyal adzim salasan dibaca tiga kali. Asal kita membaca subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, itu sudah tergolong termasuk sempurna gitu. Sudah sempurna. Berarti kurang dari itu kurang sempurna. Contoh subhanallah. Nah, boleh Pak, boleh. Wong tidak baca wae boleh kan gitu kemarin ya itu. Tapi yang sebaiknya ya wong kawannya baca ya ikut baca, supaya mulut kita itu ada manfaatnya gitu. Karena begini, sesungguhnya Allah menciptakan kita itu ya, itu desainnya Allah. Kita dikasih mata itu maksudnya ya untuk mengabdi kepada Allah, dikasih telinga ya begitu, dikasih mulut ya begitu, dikasih kening ya begitu, dikasih kepala ya begitu, dan semuanya yang ada pada kita itu sebenarnya disuruh untuk beribadah, untuk fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya begitu. Cuman kita kan kadang salah guna ya. Disuruh untuk ibadah malah jarinya untuk beribadah yang berbuat baik, untuk berbuat yang tidak baik. Matanya disuruh untuk nengok Al-Quran, nengok yang baik-baik, malah untuk nengok yang kurang baik. Mulutnya disuruh untuk berbuat, untuk ngomong yang baik, malah untuk ngomong yang tidak baik. Itu salah kita sendiri. Karena aslinya desainnya itu Allah inginnya ya begitu gitu.
Itu salah kita sendiri. Yang seterusnya wa tasbihu, dan juga membaca tasbih fi sujudi. Yang lengkap bagaimana Pak? Oh, yang lengkap belum ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu yang lengkap tiga kali itu paling sempurna. Paling sempurna. Sesedikit-sedikitnya sempurna subhana rabbiyal azim 3 kali. Paling sempurna subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kadang Pak, kok ada orang yang luamo itu kok ya entah. Ya boleh Pak, boleh. Cuman kalau jadi imam di tempat umum, apa Pak Taufik ya, yang umum baik ya gitu. Jangan sujudnya nanti lama, kawannya kasihan nunggu. Yang kepalanya sakit migrain tuh kasihan, ya kan gitu. Harus kita pikirkan juga, ya kan itu. Kita sendirilah kalau kok dalam keadaan lagi migrain, ya kan. Malah Pak Taufik imamnya tuh sujudnya lama nih, aduh kenyut kan gitu. Nah, itu qala al-mu'allif rahimahullah. Sudah pokoknya sholat itu khusuk nggak khusuk, asal sholat itu sudah bagus. Nah, itu begitu. Apapun yang diperbuat dia, asal sudah sholat 5 waktu itu dikerjakan, dia sudah termasuk tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Sudah mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Karena bagaimana orang sebaik-baik manusia itu ketika dalam keadaan pas sholat itu sebaik-baik manusia kan gitu. Ya kan, kalau pas sholat kan nyolong ya tidak, ya kan, ngerasanin koncone ya tidak, gibah ya tidak, nengok yang maksiat ya tidak, karena lagi sedang sholat. Nah, itu karena as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu mi'raj atau hubungan langsungnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, dia tuh sudah sholat 5 waktu, tapi kok kadang ya masih judi Pak. Nah, itu lain ceritanya Pak Taufik. Setidaknya sudah tuh ada pengimbangannya dari dosanya tadi, karena sudah sholat, nah gitu. Nah kalau sholat ya tidak, judi terus, ya malah tidak ada imbangannya. Kadang orang ngomong begini, kita tertipu terkadang. Untuk apa sholat terus, tapi masih judi juga, masih mabuk juga, kan ada yang begitu. Masih mending dia ya sudah sholat 5 waktu, walaupun dia mungkin masih judi, masih mabuk, ada imbangannya. Lah kalau tidak sholat sama sekali, nanti untuk bayarnya apa? Untuk pengimbangannya apa? Gitu loh maksudnya. Nah, jadi jangan sampai kita terdikte dengan omongan-omongan yang tidak ada patennya itu maksudnya, nggak ada dasarnya Pak Taufik ya itu. Sholat sambil? Enggak boleh kalau itu. Maksudnya dia sudah sholat 5 waktu, tapi sebaiknya yo jangan, kan malu sama Allah ya kan gitu. Nah, tapi asal dia nanti sholat betul-betul, insya Allah lama-lama itu ditinggalkan sama dia, lama-lama begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu tak ubahnya gini loh. Tak ubahnya ya umpama ya orang kok masih entah mungkin sudah sholat 5 waktu Pak Taufik, tapi dia masih mungkin judi, mungkin masih mabuk. Itu tak ubahnya gini. Manusia ini kepalanya sudah ada, tapi mungkin tangannya itu masih pekre apa bahasanya. Nah, sholat itu sebagai kepala. Nah, tapi kalau kepalanya nggak ada, sholatnya nggak ada, kan lucu. Nah, itu. Walaupun mungkin tangannya itu entah tekelis, entah apa, anggaplah tekelis Pak, atau pincang lah, karena masih berbuat maksiat, tapi kepalanya masih ada, tetap masih dinamakan manusia. Tapi kalau walaupun tangannya sehat, bisa untuk apa-apa ya kan, lurus, baik, bagus, kakinya ya begitu, tapi kepalanya nggak ada, atau sholatnya tidak ada, ya maka ya bagaimana itu, ya kan gitu. Makanya ukuran seseorang itu adalah sholatnya gitu. Qala al-mu'allif rahim. Tapi biasanya ada Pak hadisnya ini, itu untuk orang yang sudah sholat, ya kan, orang yang sudah sholat supaya hati jangan berbuat lagi maksiat, maksudnya begitu gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Terus gini,
Normalnya orang Islam itu memang ya sholat. Terkadang tuh ada aneh Pak Rozak. Orang kok sholat kata alimian dia itu. Bukan alim, ya. Itu memang normalnya orang Islam itu sholat. Kalau orang Islam kok enggak sholat, itu enggak normal. Itu kata guru-guru kita begitu. Gitu loh. Saya cuma menyampaikan baik ini, bukan kok kita nyinggung siapa-siapa, enggak. Hadisnya begitu, Qurannya begitu. Itu. Normalnya orang Islam itu sholat. Gitu. Kalau kok enggak sholat, enggak, ayo itulah gitu. Qolal mu'allif rahimahullah itu begitu. Apalagi yang muda-muda itu ya, latihan jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Insya Allah hidup kalian nanti akan diatur enak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kalian jangan tinggalkan sholat. Nah, itu begitu. Nanti insya Allah disusun baik sendiri oleh Allah. Kalau kalian mulai perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan mulai diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah pasti begitu. Karena janji Allah di Quran begitu. Man amila sholihan min dzakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa kok sudah beriman kepada Allah, sudah mengerjakan sholat dan beramal yang soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang hayatan thayyibah, hidup yang baik. Nah, gitu ya. Qolal mu'allif rahimahullah itu begitu. Wa tasbihu, dan juga seterusnya membaca tasbih fi sujudi, di dalam sujud. Nah, ini yang menjadi ciri utama besok orang mukmin di akhirat ya. Nah, itu simahum min asaris sujud. Jadi di akhirat itu nanti pertama kali seleksi, nah itu dari bekas sujudnya. Loh, keningnya kan sudah apa Pak, hancur ketika dikubur. Nanti kan dibangkitkan lagi sama Allah. Kening-kening yang dulu sujud kepada Allah, ya nanti di akhirat akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa pertama nanti ya, seleksi pertama. Karena nanti ada tandanya. Orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok di akhirat ada tandanya. Itu seleksi pertama kali dari Allah. Itu. Nanti yang golongan ada tandanya ya terpisah sendiri. Nah, yang enggak ada tandanya sama sekali nanti ya terpisah sendiri. Itu begitu. Itu yang kita baca tiap yasinan tuh. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan berpisahlah kalian semua, ayyuhal mujrimuna, hai orang-orang yang pada melakukan dosa. Jadi nggak payah malaikat nyadui, kok repoti malaikat pula ya kan. Kita tahu diri sendiri besok di akhirat. Itu seperti itu. Wa tasbihu, dan membaca tasbih fi sujudi, di dalam sujud, yang menjadi identitas kita besok di akhirat, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan kalau kalian kok pas ditakdir sujud sama Allah itu, dalam hati itu berikrar, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau takdir hamba ini sujud kepadamu. Yang sujud ini besok di akhirat menjadi identitas saya sebagai hambamu. Wong saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa saja, kok Engkau takdir sujud kepadamu, yang tidak semua manusia Engkau kasih fadl, Engkau kasih nikmat, bisa sujud kepadamu. Itu harus dinikmati betul sujud itu. Nah, itu baru sujud yang betul, itu begitu. Wa adnal kamali, dan paling sedikit-sedikitnya sempurna fihi, di dalam sujud, itu sebuah tasbih di dalam sujud ya, itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la tiga kali, itu begitu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, itu sudah sempurna. Sudah paling sedikitnya sempurna. Itu subhana rabbiyal a'la sebanyak tiga kali. Qolal mu'allif rahimahullah. Wa akmalu, yang paling sempurna lagi, fit tasbihi ruku'i, di dalam tasbihnya ruku', wa sujudi, dan sujud, itu masyhurun, sudah
terkenal, ditambahi wa bihamdi. Itu yang terkenal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tiga kali. Itu yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari itu. Kalau pas sujud, subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali. Itu sudah paling sempurna. Tapi Pak, ada hadisnya kita disuruh berdoa ketika sujud, Pak. Di sujud terakhir. Nah, itu sunnahnya di sholat sunnah. Di sholat sunnah. Nah, itu. Nanti tengok di kitab-kitab yang besar-besar itu. Nanti keterangannya lah di sholat sunnah, bukan di sholat fardu gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Yang seterusnya wawadu'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal fahdaini, di kedua paha, fil julusi, dalam keadaan duduk, litasyahudi, untuk membaca tasyahud, al awalu, yang pertama, wal akhiru, dan juga yang akhir. Ya besutu, yang menggenggam siapa seseorang al yadu, kepada tangannya, al yusro, yang bagian kiri, yang kiri digenggam, bihaitsu tasamat, sekiranya yang kiri dibeber, ya besutu itu dibeber atau dibuka. Ya besutu, yang membuka siapa orang yang sholat, al yadu, kepada tangan, al yusro, yang kiri, bihaitsu tasamat, sekiranya rata atau sama, apa ru'u asobi'iha, kepala atau pucuk daripada jari-jarinya, arubata, kepada lutut. Jadi duduknya begini kan, nah terus jarinya itu diluruskan lutut begini. Ini yang bagian kiri. Nah, itu terus yang bagian kanan wayak bidu, dan menggenggam siapa orang yang sholat, al yadu, kepada tangan, al yumna, yang bagian tangan, ay asobi'iha, artinya jari-jarinya tangan bagian kanan, ilal musabbihati, kecuali jari telunjuk, minal yumna, dari bagian kanan, falayak biduha, maka tidak perlu menggenggam siapa orang yang sholat kepada jari telunjuknya. Kenapa kok jangan digenggam? Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang sholat itu yasiru, berisyarah, biha, dengan jari telunjuk kanannya, rofian, dengan begini kan ya, laha, kepada jari telunjuknya, khala kaunihi, dalam keadaan orang tersebut itu mutasyahidan, sambil membaca tasyahud. Jadi jari yang kanan diletakkan di pupu bagian kanan, ya seperti diajari guru-guru kita ya. Tapi yang ini nggak usah yang ini nggak usah digenggam, diginiin, karena nanti kalau pas asyhadu alla ilaha illallah itu diginiin. Kalau pas digenggam kan nanti dadak buka pula kan. Makanya ininya nggak usah digenggam, diginiin wae. Beda kalau yang lainnya digenggam, itu begitu. Wadhalika, dan berisyarah pakai telunjuk itu ingda qauli illallah, ketika ucapan illallah. Nah, usahakan ketika kita ngacungkan jari itu lafaz illallah, asyhadu alla ilaha illallah, pas lafaz illallah. Nah, begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu begitu, pas illallah. Nah, terus ini anjurannya ya, tuh, wala yuharrikha, dan jangan menggerak-gerakkan siapa orang yang sholat ketika sudah illallah tadi kepada jari telunjuknya. Jangan digerak-gerakkan gini. Ini kalau ajaran di sini ya, ajaran di sini loh Pak Rozak. Setidaknya kita belajar ada dasarnya ini. Jangan digini-giniin. Nanti kalau ketengok anak-anak kecil, loh bapak kok malah main-main kan gitu. Nah, tapi ini dasarnya ada ya, dalilnya ada, wala yuharrikha, dan jangan menggerak-gerakkan kepada jari telunjuknya. Fa'in harokaha, maka jika menggerak-gerakkan siapa orang tersebut, karroha, maka makruh apa menggerak-gerakkan. Kalau kita gini-giniin, hukumnya makruh. Wala tabtulu, dan tidak batal apa sholatahu, sholatnya orang tersebut, fil asohi, di dalam kaul yang paling soheh. Jadi kalau Pak Topik kemarin kok begini-begini,
sesuai kita ngaji ini yang kita dapat malam ini ya kan, itu jangan digerak-gerakkan dulu. Pak, tapi saya dulu diajarin guru saya ya Pak, gini-gini. Katanya Allah tuh di mana-mana. Tanyain dalilnya Pak Topik. Kalau ini kan Pak Topik sudah tahu dalilnya, sudah tahu dasarnya. Ada yang menanggung jawabi kan gitu, yaitu Imam Syafi'i. Kalau yang mengatakan nanti kemana-mana tadi, tanyain dalilnya dulu. Nah, artinya kita beramal dengan ilmu gitu. Deal itu ya. Nah, jadi umpama kok Kang Amto sih gini-gini ya terserah ya Kang ya. Yang penting kita belajar itu yang tahu sekarang, yang kita tahu ilmunya saat ini, jangan digerak-gerakkan gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Lek kita yang ngene-ngene lek. Sama yang ngene-ngene kene. Ora. Nah itu. Ya terserah, tapi itu tidak batal loh ya. Cuman makro. Hukumnya makro, itu begitu. Wal iftirasu dan juga duduk iftiras fi jamil jalsati di seluruh duduk al waqiati yang terjadi fi sholati di dalam sholat. Kajulusil istirahati seperti duduk istirahat, wal julusi dan duduk baina sajadah ini di antara dua sujud, wa julusi tasyahudil awali, wa julusi tasyahudi dan duduk tasyahud al awali yang pertama. Wal iftirasu dan adapun yang dinamakan duduk iftiras itu ayat jelisa jika duduk siapa asasun seseorang alal ka'bil yusra di atas mata kaki yang bagian kiri, jailan dengan dalam keadaan menjadikan dohroha kepada punggungnya kaki kanan kaki kiri lil ardi ke bagian bawah. Wayung sobu dan memasang atau menegakkan kodamahu kepada telapak kakinya al yumna yang kanan. Wayadou dan meletakkannya bil ardi di bagian bawah al atrofa asobiha kepada pucuk-pucuk jari-jarinya kaki yang bagian kanan li jihatil kiblati ke arah kiblat. Ini begini prakteknya ya, tapi ini hukumnya sunnah loh ya, hukumnya sunnah tidak wajib. Nah, sunnah hayat. Kaki ini yang kiri kakinya ditaruh di atas, terus diletakkan apa ini, terus yang bagian kanan ditegakkan jari-jarinya. Tapi ini sunnah untuk yang bisa ya. Kemarin kita sudah tahu rukunnya duduk baik di seluruh sholat kaifa ada jaza, bagaimanapun duduknya boleh diingat-ingat itu. Jadi besok kalau ada orang begini, ada orang duduknya begini, nggak apa-apa, tetap sholatnya sah. Atau yang duduknya begini, atau kita nengok orang kakinya patah, apa nak disuruh paksa begini patah nanti manda mau sholat ya. Rumusnya duduk itu kaifa ada jaza, bagaimanapun duduknya boleh. Nah itu diingat-ingat ya. Tuh. Jongkok itu termasuk duduk orang sini ngatakan. Duduk enggak? Enggak ya. Oh berarti enggak boleh. Nah, yang penting orang sini ngatakan itu namanya duduk. Kalau orang sini ngatakan bukan duduk, tidak boleh. Berarti jongkok enggak duduk Bang? Nah, berarti tidak boleh ya. Nah, itu. Pokok selain tasahud akhir atau orang yang masbuk ketika kemarin dicontohin lho Pak Topik, maka itu memakai tahiyat awal semua atau bahasa Arabnya namanya duduk iftiros. Ya. Yang beda itu kalau duduk mau salam tok. Nah, baru dibahas ini. Namanya wat tawaruku dan duduk tawaruk fil jalsati di dalam duduk al akhirati yang akhir min jalsati sholati di seluruh duduk-duduknya sholat. Waya adapun duduk tawaruk itu julusu tasyahudil akhiri, duduk tasyahud al akhiri yang akhir. Wa tawaruku dan adapun duduk tawaruk itu mislul iftirasi seperti duduk iftiras tadi. Kakinya didudukin tadi. Illa anal musolli, kecuali sesungguhnya orang yang sholat itu yahruju, mengeluarkan yasarohu ke kaki kirinya ala hayatiha atas keadaan kaki kiri fil iftirasi
dalam keadaan duduk iftiros tadi, min jihati yaminihi, ke arah bagian kanan. Wayal suku, dan juga menyelobokkan warokohu kepada wayal suku, dan menyelobokkan, apa bahasanya? Apa di mana situ, Pak? Wayal suku. Wayal suku. Nah, wayal siku. Menempelkan bokongnya di bumi atau di lantai. Amal masbuku, adapun orang yang masbuk, wasahi, dan orang yang lupa, fayaftirosani, maka duduk iftiros setelah keduanya, wala yatawarokani, dan jangan berduduk tawaruk keduanya. Yang masbuk seperti kita contohkan kemarin ya, maka jangan duduk tawaruk. Nah, sekarang dipraktekkan duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu macam iftiros tadi. Nah, tadi kan begini, nah, ya kan? Nah, sekarang ininya dimasukkan ke sini. Nah, ini nampak kan ini kan? Nah, terus ini pantatnya ditaruh di lantai. Nah, gini. Nah, ini untuk orang yang duduk tahiyat akhir saja. Umpama nggak bisa, Pak, ya tidak apa-apa kemarin. Ini andaikan bisa, itu begini. Kalau nggak bisa ya sebisanya. Kan sunnah ini. Bentuk duduk begini hukumnya sunnah itu. Sudah bisa itu? Nah, itu. Tapi kalau yang masbuk kemarin Pak Topik ya, seperti tadilah. Ini iftiros namanya ya. Nah, itu. Pokok itu khusus untuk duduk tahiyat akhir saja. Yang terakhir, sunnah hayat yang terakhir, wa taslimatu, dan salam asaniyatu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak wajib. Amal awalu, adapun yang amal ula, adapun salam yang pertama, fasabaqo, maka sudah lewat keterangannya, annaha, sesungguhnya salam yang pertama itu min arkanis sholati, termasuk rukun-rukun sholat. Tapi tahu seperti ini ya, jangan ngawur ya. Nanti terus dipraktekkan Kang Amto. Jangan, tetap kita dua kali, walaupun sunnah halus sunnah, salam sekali wae terus tegak lari, jangan. Gitu, walaupun boleh tadi loh ya, tapi itu tidak baik ya. Nah itu, jadi kita orang sudah tahu, berarti sholat itu sebenarnya yang rukunnya tuh mudah. Nah ini praktek rukun tok ya, praktek rukun tok, nggak pakai sunah-sunah. Tapi jangan dipraktekkan, maksudnya supaya kalian tahu berarti kan kabar dalam hati sambil niat, terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya termasuk sunnah. Langsung ruko, ngangkat tangan ya sunnah, amin sunnah. Sudah takbir, ngangkat tangannya, takbiratul ihram ngangkat tangannya loh, sunnah. Baca iftitah, sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah. Fatihahnya wajib, amin sunnah. Baca surat sunnah. Terus Allahu Akbarnya mau ruko sunnah. Yang wajib rukuknya. Terus diam di dalam ruko, baca doanya sunnah hayat ya. Terus mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil ngangkat tangannya, hukumnya sunnah hayat. Yang menjadi wajib tegaknya ini. Terus doa ketika tegak, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya, hukumnya sunnah hayat. Yang menjadi rukun lagi sujud. Allahu Akbar mau sujudnya, hukumnya sunnah. Membaca doa sujud sunnah hayat. Terus Allahu Akbar mau duduk sunnah. Terus membaca doa di antara dua sujud sunnah. Yang menjadi wajib diem kira-kira lafaz subhanallah, terus sujud lagi. Nah, cuman itu. Terus yang menjadi rukun lagi yaitu duduk akhir, duduknya termasuk rukun. Nah, itu pun sebisanya dia bagaimana, walaupun duduk seperti ini sunnah hayat. Terus membaca tasahud kemarin
yang paling lengkap sudah atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ininya ngacungnya sunnah hayat ya. Yang paling rendah sempurna Pak at-tahiyatulillah salamun alaika ya nabi warahmatullahi wabarakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paling pendek Pak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus menjadi rukun lagi yaitu baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Pak, sunnah abad kemarin ya, sunnah abad. Terus yang agak panjang yang paling bagus sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kalau agak cepat tapi sudah sempurna Pak Taufik itu at-tahiyatulillah salamun alaika ya nabi warahmatullahi wabarakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah sempurna, sudah sempurna itu begitu. Salam yang menjadi rukun lagi yaitu salam nolehnya sudah sunnah hayat ya, nolehnya sunnah hayat, noleh kanan noleh kiri sunnah hayat. Salam yang kedua sunnah hayat. Yang menjadi rukun lagi yaitu salam tadi loh ya. Terus walaupun tidak sepakat yaitu niat keluar dari sholat ketika salam yang pertama walaupun tidak sepakat itu. Niat tadi kemarin sulit ya. Nah, itu.